Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan persilangan pada tanaman cabai. Bunga cabai tersusun dari tangkai bunga yang berukuran panjang berkisar 1-2 cm, kelopak bunga, mahkota bunga, dan alat kelamin yang meliputi kepala sari dan kepala putik. Bunga pada tanaman cabai bervariasi, namun memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk bintang. Bunga biasanya tumbuh pada ketiak daun, dalam keadaan tunggal atau bergerombol dalam tandan. Dalam satu tandan, biasanya terdapat 2-3 bunga saja. Mahkota bunganya berwarna putih, dengan jumlah yang bervariasi antara 5-6 kelompok bunga. Kepala putik berwarna kuning kehijauan dan tangkai kepala putiknya berwarna putih. Panjangnya berkisar 0,5 cm. Sedangkan kepala sari yang telah masak berwarna biru sampai ungu. Nah, berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara melakukan persilangan pada tanaman cabai. Tanaman cabai yang disilangkan adalah cabai rawit yang berbeda varietas, yaitu cabai dengan varietas pentul sebagai tetua betina dan cabai dengan varietas cakra sebagai tetua jantan. Sifat dari tetua jantan yaitu kulit berwarna putih kekuningan, posisi buah tegak ke atas, berbentuk agak pipi dan buah tidak terlalu keras. Sifat dari tetua betina yaitu kulit buah mengkilat, buah besar bulat dan keras, serta rasanya yang lebih pedas. Waktu antesis pada bunga cabai adalah pagi hingga sore hari, sedangkan waktu reseptifnya adalah 2-3 jam kemudian setelah membuka hingga matahari terbenam. Tipe penyerbukan pada cabai yaitu penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Namun umumnya, cabai rawit dikenal sebagai tanaman menyerbuk sendiri. Untuk alat-alat yang dibutuhkan ketika melakukan persilangan pada cabai, yaitu pinset atau jarum, gunting, selotip kecil, dan benang merah. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih bunga betina dari tanaman cabai perentul. Bunga yang cocok untuk disilangkan adalah bunga yang masih kuncup dan akan mekar beberapa saat kemudian. Selanjutnya yaitu proses kastrasi, yaitu membuang bagian bunga yang tidak dibutuhkan. Mahkota bunga dibuang satu persatu dengan hati-hati hingga kotak sari dan putih terlihat jelas. Tanaman cabai merupakan tanaman hermafrodit. Maka dari itu perlu dilakukan proses emaskulasi dengan membuang organ kelamin jantan pada tetua betina dan menyisakan bagian putik saja dari bunga. Langkah selanjutnya yaitu memilih tetua jantan, yaitu cabai cakra. Bunga yang dipilih adalah bunga yang sudah mekar, tetapi kotak sarinya belum pecah. Serbuk sari atau polen dari bunga tetua jantan diambil dari kotak sari, lalu dirobek dengan menggunakan pinset atau jarum. Polen yang berwarna putih kekuningan diambil. Setelah polen didapat, maka dilakukan proses polinasi dengan menempelkan polen pada kepala putik atau stigma. Serbuk sari dioleskan pada kepala putik sebanyak mungkin agar potensi keberhasilan lebih tinggi. Jika sudah, maka dilakukan isolasi untuk melindungi putik dari polen yang tidak dikehendaki. Sebelum dilakukan isolasi, tangkai bunga yang akan diserbuki dilabeli dengan menggunakan benang merah. Selain itu, isolasi dilakukan dengan menutup bunga yang telah diserbuki menggunakan selotip. Apabila hasil sudah mulai terlihat, maka selotip bisa dibuka. Jadi, seperti inilah hasil dari
percobaan persilangan tanaman pada cabai rawit. Baiklah, demikian sedikit penjelasan mengenai persilangan pada tanaman cabai. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.